gara-gara agamanya Kristen masuk neraka gitu. Salam sejahtera. Kesempatan kali ini merespon narasi kasar gini. Let's say gue dari agama A ke agama B. Ya. Kita nggak usah nyebut ini agama Ya. B. Yang A meyakini bahwa kalau yang B di A lu masuk neraka. Ya. Akhirnya yang A stick dengan dia jalanin ini kan. Ya. Dengan keyakinan bahwa dia akan masuk surga. Tapi kehidupannya dia kacau balau. Ya. Nah yang ini, walaupun dia sudah dapat stigma bahwa lo tidak akan masuk surga, tapi dia menjalani kehidupan dengan baik dan benar. Ya. Dia berbuat sesuatu demi kebaikan orang lain, ya dia jalanin hidup dengan baik. Masa Tuhan terus bilang, enggak, lo masuk. Kasarnya gitu ya, kalau misalnya di pikiran gue gitu, lo masuk neraka tetap. Gara-gara agamanya Kristen masuk neraka gitu. Nenek saya tuh Kristen, ya. Dan kebetulan ibu saya kawin sama orang Islam, jadi Islam, saya akhirnya jadi lahir Islam. Saya dapat pemahaman bahwa di luar orang Islam pasti masuk neraka. Dogma tuh. Iya. Jadi dari kecil saya udah dapat di luar Islam neraka, di luar Islam neraka udah. Di dalam hati nenek gua neraka dong. Ya kan? Oke. Tapi saya ngelihat keseharian nenek saya, baiknya luar biasa. Nolong orang, ngebantu orang. Pokoknya top aja udah. Bertentangan nih sama nurani saya. Masa sih orang sebaik ini gara-gara agamanya Kristen masuk neraka gitu? Ini bukan orang Islam loh, tapi dia menerangi Masjidil Haram, menerangi masjid, menerangi orang ngaji, menerangi daurah-daurah, menerangi pengajian, menerangi alam bumi ini sampai hari ini. Thomas Alva Edison yang menciptakan lampu ini loh, bisa jadi dia tidak kenal Islam. Dia berdiri dengan keyakinannya sebagai orang Kristen. Adilkah kita kalau dia kemudian kita pastikan masuk neraka? surga atau neraka bukan menurut angan-angan, persangkaan, persepsi, dan interpretasi manusia, tetapi merupakan konsekuensi dari hidup dan kehidupan yang dikerjakan di dunia. Allah telah menetapkan standar bahwa seseorang akan masuk surga dan sebaliknya neraka, sebagaimana ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus sholihati jannatin tajri min tahtihal anharu wal ladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru maswalahum. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang mukmin dan beramal soleh ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan orang-orang kafir yang bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti binatang, dan jahanam adalah tempat tinggal mereka. Standar jelas bahwa untuk masuk surga yakni Islam, beriman dan beramal secara benar, maka baru akan menjadi kenyataan. Masih ngeyel akan dibuktikan lagi dengan ayat yang lebih tegas. Orang kafir tempatnya neraka, dan firman ini pasti benar dan akan terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Demikian dua ayat tersebut menyatakan secara fix bahwa orang kafir atau non-muslim tempatnya neraka. Dan narasi yang disampaikan bahwa masuk surga tidak harus orang Islam yang beriman dan beramal soleh secara benar tidak akan terwujud karena bertentangan dengan Al-Quran. Kondisi ini karena orang di luar Islam amalannya sebagaimana ayat yang akan dinarasikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamatis tadat birihu fi yaumin asifin la yakdiruna mimma kasabu ala sa'in dalika wad dalalul ba'id.
orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, amalan-amalan mereka seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Yang demikian itulah adalah kesesatan yang sangat jauh. Demikian verifikasi bagaimana Al-Quran dengan penceramah lain. Yang bedanya itu tadi. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufarum fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban law tadabi ulaika lahum adabun alim wa ma lahum min nasib. Sama, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas penuh bumi walaupun dia menebus diri dengan emas banyak itu kan ada. Nah misalnya sana tadi dapat bersih gini kok nggak bisa, berarti sih bentuk sana itu juga nggak bisa gitu, tidak akan bisa menebus diri dengan harta sebanyak itu, maksudnya gitu ya. Nah ini Allah membuat satu perumpamaan yang menyangatkan supaya kita ini betul-betul hati-hati gitu ya. Sekarang kita lihat 5 ayat 36 37. 5 itu Al-Maidah ya. Innal ladzina kafaru law ana lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahum yaftadu bihi min adabi yaumil qiyamati ma tuku bila minhum walahum adabun alim. Nah, sesungguhnya orang-orang kafir kalau ada bagi mereka apa yang di bumi semuanya dan yang seumpamanya atau semisal dengan itu bersama mereka, untuk menebus diri dari siksaan pada hari kiamat tidaklah akan diterima dari mereka, dan untuk mereka siksaan yang pedih lah. Ini tadi kan dirujukkan dengan 3947 kan berlawanan. Dengan 1054 kan juga berlawanan. Padahal ini juga seperti ini. Tidak akan bisa diterima menebus diri dengan siksaan pada hari kiamat. Nggak akan diterima. Terus kemudian yang ke-37, ayat lanjutannya. Yuriduna ayah haruju minan nari wa mahum bi harijina minha walahum adzabun muqim. Mereka ingin keluar dari neraka dan tidaklah mereka keluar daripadanya, bagi mereka siksaan yang tetap kokoh atau tetap, nggak bisa keluar. Cek kebenaran narasi Anda agar tidak tersesat. Demikian, maaf saudara, gaya saya seperti ini bukan apa-apa, tapi memang inilah yang saya mainkan agar kebenaran tersampaikan secara efektif, bukan fiktif. Bila ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.